Bab 2590. Dalang bencana. Gale ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi tetua bertopeng itu sudah pergi. Perkataan yang dibawa telah disampaikan, tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak, itu tergantung pada pilihan Gale sendiri. Di tempat, Gale terdiam. Tetua Gu berkata dengan serius, apa maksud ketua pavilion itu? Gale menatap Mile dan Juan di kejauhan, tidak tahu sedang memikirkan apa. Di suatu tempat di langit berbintang, Quincy yang sedang berjalan tiba-tiba berhenti. Dia mengedipkan mata, ada apa? Di sekelilingnya, tidak ada yang lain selain langit berbintang yang tak berujung. Quincy tersenyum dan berkata, aku menemukanmu. Masih tidak ada tanggapan. Quincy tersenyum, jangan seperti ini, jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Setelah sekian lama, sebuah suara halus ilusi tiba-tiba terdengar di tempat, wanita, kamu terlalu banyak ikut campur. Suara itu tidak terdengar seperti berasal dari lingkungan sekitar, seolah-olah suara itu berasal dari alam usia. Quincy tersenyum dan berkata, dalang bencana, bolehkah aku memberikanmu saran? Suara itu berkata, tidak perlu. Quincy mengangkat bahu dan menyerah. Suara itu menambahkan, kamu orang asing, jika kamu berani ikut campur lagi, aku akan membuatmu terjebak dalam dilema. Quincy sedikit mengernyit, apakah kamu sedang mengancamku? Suara itu berkata, benar. Quincy sedikit marah, dia membuka tas kain kecil, kemudian hendak mengeluarkan sesuatu, tetapi tepat pada saat ini, Star Territory dalam jarak puluhan juta mil dari tempat kejadian langsung terbakar. Alam semesta mati. Dan tepat pada saat ini, sebuah lingkaran tiba-tiba muncul di bawah kaki Quincy. Alam semesta di sekitarnya dimusnahkan, tetapi Quincy tidak apa-apa, lingkaran itu memblokir semua kekuatan. Dan tepat pada saat ini, bagian atas kepala Quincy tiba-tiba terbuka, selanjutnya, petir Dewa 9 warna jatuh langsung ke bawah. Saat petir Dewa 9 warna ini muncul, tekanan yang mengerikan menyapu ke bawah, tekanannya begitu kuat, bahkan makhluk spiritual yang berjarak puluhan juta di luar Star Territory pun bisa merasakannya. Pada saat ini, Master Alam Semesta yang tak terhitung jumlahnya sangat terkejut, satu persatu menengadah dan menatap ke kedalaman langit berbintang. Tekanan dahsyat apa? Banyak orang merasa ngeri. Di langit berbintang, Quincy menengadah dan menatap petir Dewa 9 warna dengan ekspresi tenang. Dia tiba-tiba mengeluarkan jimat dari dalam tas kain kecilnya. Dia mengedipkan mata, kemudian dia menepuk telapak tangannya ke atas dan berteriak dengan tegas, naga langit yang agung dan perkasa. Boom! Jimat di tangannya tiba-tiba melesat ke langit dan berubah menjadi naga emas yang melesat di atas petir Dewa 9 warna. Di bawah, Quincy segera menutupi telinganya. Bum-dum. Di langit berbintang, suara ledakan yang menakutkan tiba-tiba bergema. Selanjutnya, petir Dewa 9 warna langsung berubah menjadi ketiadaan dan dimusnahkan secara paksa. Tetapi, naga emas itu tidak menghilang, membumbung tinggi dan mengaum dengan bebas di langit berbintang. Saat ini, suara itu tiba-tiba terdengar. Agak terkejut, naga apa ini? Mengapa bisa menghancurkan petir bencanaku? Telapak tangan Quincy terbentang, naga emas tiba-tiba terbang kembali ke tangannya, kemudian berubah kembali menjadi jimat. Dia melihat ke kedalaman langit berbintang di kejauhan. Dia memasukkan jimat itu kembali ke dalam tas kain kecilnya, kemudian mengeluarkan sebuah senapan sniper berat. Belum terlambat untuk meminta maaf padaku sekarang. Suara itu terdiam. Quincy membidik ke langit berbintang dan langsung menarik pelatuknya. Boom! Seberkas cahaya putih tiba-tiba menyembur keluar, kemudian langsung melintasi ruang waktu dan menghilang di ujung di kejauhan. Setelah beberapa saat,
jauh di dalam langit berbintang yang tak berujung, sebuah suara ledakan tiba-tiba bergema. Saat ini, suara itu tiba-tiba berkata, "Begini saja." Quincy mengedipkan mata, kemudian menyimpan senjata di tangannya, tetapi segera, dia mengeluarkan senjata yang lebih besar, terlihat sama dengan yang barusan, hanya beberapa kali lebih besar, terutama tabung panjang di depannya, tepat 1 kaki, di bawah tabung panjang itu juga ada 2 kawat. Quincy mengarahkannya ke kedalaman langit berbintang di kejauhan, kemudian berkata, "Peluru ini, 3 miliar jalur dewa bintang." Sambil berbicara, dia menarik pelatutnya. Boom! Seberkas cahaya putih tiba-tiba menyembur keluar dari tabung panjang, sangat cepat, dalam sekejap langsung menghilang dari pandangan Quincy. Hening sejenak, terdengar suara yang keras lagi dari langit berbintang yang tak berujung di kejauhan. Quincy mengedipkan mata, agak jauh. Sambil berbicara, dia tiba-tiba mengeluarkan sebuah silinder dan meletakkannya di matanya. Segera, dia melihat sepotong langit berbintang di luar ratusan juta star teritori alam semesta. Di tengah langit berbintang ini, berdiri sebuah bayangan ilusi, dan saat ini, tangan kanan bayangan ilusi ini sudah hilang. Bukan hanya itu, beberapa retakan muncul pada tubuh fisiknya. Quincy menyimpan silinder, kemudian mengacungkan jempol dan berseru, "Kamu benar-benar hebat, kamu bahkan belum mati." Sambil berbicara, dia menyimpan senjatanya, tetapi di saat berikutnya, dia mengeluarkan senjata yang lebih besar, memiliki tabung setebal orang dewasa, ditopang oleh 2 roda. Quincy berkata, "Meriam ini, 1 triliun jalur dewa bintang." Selesai berbicara, dia menekan sebuah tombol. Boom! Sebuah bola meriam merah tiba-tiba melesat ke langit dan menghilang di ujung galaksi dalam sekejap. Bola meriam merah ini hanya melintasi star teritori dan tidak menghancurkan alam semesta yang dilaluinya. Meskipun mengandung kekuatan yang sangat menakutkan, kekuatan ini belum dibocorkan. Ini sangat menakutkan. Di star teritori yang tidak diketahui, bayangan ilusi itu berkata dengan suara ganas, mencolok dan tidak realistis. Begitu ucapan terdengar, tangan kanannya tiba-tiba terbentang, kemudian dia menyapu dengan keras ke depan. Dengan sapuan ini, petir dewa yang menakutkan yang tak terhitung jumlahnya menyapu keluar. Petir dewa ini cukup kuat untuk menghancurkan alam semesta. Harus dikatakan bahwa masing-masing dapat dengan mudah menghancurkan sebagian alam semesta. Saat ini, peluru meriam itu tiba. Bum-dum. Dalam tatapan terkejut orang misterius itu, semua petir dewanya musnah. Dia ketakutan di dalam hatinya. Dia segera mendesak perisai raksasa petir dewa untuk menghalangi di depannya. Boom. Perisai petir dewa itu hancur dan musnah. Orang misterius itu terguncang mundur hingga beberapa star teritori. Setelah berhenti, orang misterius itu sudah kebingungan. Meskipun tubuh fisiknya belum sepenuhnya hancur, tetapi telah retak. Dia sendiri adalah tubuh bencana yang telah ditempa melalui triliunan bencana. Kepala orang misterius berdengung saat ini. Di sisi lain, Quincy meletakkan silindernya. Dia berpikir sejenak, kemudian berkata, "Ini bahkan tidak mati. Kamu lumayan." Sambil berbicara, dia menyimpan senjata di depannya, tetapi segera, dia mengeluarkan pedang lain. Dia menekan tombol di gagangnya dengan lembut. Boom! Pedang itu tiba-tiba bergetar hebat. Selanjutnya, suara pedang mengguncang dunia puluhan ribu surgawi. Orang misterius itu berkata dengan serius, "Kamu adalah kultivator pedang." Quincy menggelengkan kepala, "Bukan. Pedangku ini dibanjiri dengan uang, 1 juta nadi alam semesta, setara dengan 10 triliun jalur dewa bintang." Orang misterius itu meraung, 1 juta nadi alam semesta, apakah kamu sedang membual? Tahukah kamu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membentuk sebuah nadi alam semesta?
Jangankan 1 juta, bahkan 100.000 nadi alam semesta pun akan sulit untuk dikumpulkan. Kamu malah mengatakan 1 juta nadi alam semesta, benar-benar konyol. Quincy mengedipkan mata, mungkin kemiskinan membatasi imajinasimu. Orang misterius berkata dengan ganas, 1 juta. Mengapa kamu tidak mengatakan bahwa kamu memiliki 10 juta? Quincy tertawa terkikik, aku benar-benar memilikinya. Orang misterius. Quincy melanjutkan, jangan membahas uang. Bagiku, uang hanyalah sekumpulan angka. Aku tidak tertarik dengannya, karena aku tidak bisa menghabiskannya. Ayo kita berkelahi. Sambil berbicara, pedang di tangannya tiba-tiba melesat ke langit. Cit. Pedang itu langsung merobek star territory yang tak terhitung jumlahnya. Kecepatannya sangat cepat, dalam sekejap, pedang itu menebas di depan orang misterius itu. Pupil mata orang misterius itu tiba-tiba menyusut. Dia segera mengeluarkan perisai kayu kuno di depan tubuhnya. Dia mendorong perisai kuno itu. Perisai kuno itu bergetar hebat, aura yang menakutkan melonjak keluar darinya seperti gelombang pasang. Saat ini, pedang Quincy tiba. Boom! Perisai kuno itu langsung meledak, kekuatan yang kuat menebas orang misterius dan terbang ke ratusan star territory. Begitu orang misterius berhenti, tubuh fisiknya langsung meledak. Tubuh fisik hancur. Petir dewa yang tak terhitung jumlahnya seperti ombak memercik ke segala arah dari tubuh yang hancur. Langit berbintang langsung dimusnahkan. Langit berbintang tidak dapat menahan pecahan-pecahan tubuh fisiknya. Setelah orang misterius itu berhenti, dia melihat ke langit yang penuh dengan puing-puing tubuh fisik, berkata dengan suara gemetar, apa-apaan? Pada saat ini, seluruh tubuhnya mati rasa. Tubuh bencananya benar-benar hancur. Di kejauhan, di ujung langit berbintang, alis Quincy tiba-tiba berkerut, kamu masih hidup. Sepertinya aku harus menggunakan sesuatu yang hebat. Sambil berbicara, dia memasukkan tangannya ke dalam tas kain kecil. Wajah orang misterius penuh kebingungan, yang barusan tidak termasuk hebat. Saat ini, mata Quincy tiba-tiba berbinar. Dia mengeluarkan senjata aneh yang seukuran telapak tangan, persegi, sejernih kristal seolah-olah itu adalah kristal. Saat ini, orang misterius di kejauhan tiba-tiba berbalik dan menghilang di ujung langit berbintang. Kecepatannya sangat cepat, dalam sekejap, dia menghilang tanpa jejak dan tidak ada jejak aura sedikit pun. Melihat situasi ini, Quincy mengerutkan kening. Melarikan diri. Pihak lawan melarikan diri. Quincy cemberut, membuang-buang waktuku. Selesai berbicara, dia menyimpan senjata itu sambil melihat sekeliling, kemudian berjalan menuju kedalaman langit berbintang. Setelah beberapa saat, dia menghilang di ujung langit berbintang. Klan Si. Miley dan Juan saat ini masih bertarung melawan Master Klan Si. Miley 1 lawan 3. Saat ini, dia bertarung melawan 3 Master Alam usia Klan Si yang setara. Kedua belah pihak tidak dapat melakukan apapun untuk menghentikan satu sama lain. Sekarang kedua belah pihak bertarung dalam perang yang berkepanjangan. Mari kita lihat siapa yang tidak bisa bertahan lebih dulu. Di dalam Klan Si, para master lainnya tidak ikut campur. Mereka tidak dapat campur tangan dalam pertempuran setingkatan ini. Bukan hanya mereka tidak dapat campur tangan, tetapi mereka harus menjauh agar tidak terimbas. Tepat pada saat ini, perubahan tiba-tiba, Miley di langit tiba-tiba berbalik. Saat berikutnya, beberapa bayangan diam-diam tiba. Pupil mata Miley tiba-tiba menyusut, pikirannya bergerak, pedang biru gaib langsung berubah menjadi perisai pedang di depannya. Bum-dum. Pedang biru gaib bergetar hebat, Miley dan perisainya mundur ratusan ribu kaki jauhnya. Miley melihat ke kejauhan, di samping Jerome, ada 3 orang lagi. Ketiga orang ini, semuanya berada di alam usia. Miley sedikit mengernyit, apakah kalian belum selesai?
Masih ada alam usia. Cerome tanpa ekspresi, panggil leluhur. Begitu ucapan terdengar, aura menakutkan tiba-tiba melesat ke langit dari klan Si di bawah, langsung ke awan. Melihat situasi ini, ekspresi Mile langsung menjadi masam. Cerome menatap Mile di kejauhan, wajahnya sangat masam. Akhirnya dia mengerti. Mile dan Juan bukan datang untuk memusnahkan klan, tetapi memanfaatkan mereka untuk berlatih. Mile dan Juan baru saja mencapai alam usia. Saat ini, mereka sangat ingin bertarung. Semakin intens pertarungannya, semakin bahagia mereka. Keduanya sedang dalam proses menstabilkan tingkatan alam. Cerome mengerti, tidak boleh menunda lagi. Harus membunuh kedua orang ini, tidak memperdulikan konsekuensinya. Di samping, Juan muncul di samping Mile. Dia menatap ke kejauhan, kemudian berkata, "Saudara Ye, apa yang harus kita lakukan?" Semakin bertarung, semakin banyak orang mereka. Mile berpikir sejenak, kemudian berkata, "Melarikan diri." Juan tercengang, kemudian berkata, "Melarikan diri." Mile mengangguk, dalam pertarungan, sudah jika pemenang telah ditentukan, kita berkembang terlebih dulu, kembali lagi lain kali. Selesai berbicara, dia berbalik dan langsung menghilang di langit tak berujung. Di tempat, Juan bersambung.